Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi gulma. Dengan saya, Muhammad Bandayu Arsyanto, NIM 133200023. Selanjutnya dengan saya Dian Mulia Pramesti dengan NIM 1332014. Selanjutnya dengan saya Emma Francisca dengan NIM 133200017. Selanjutnya dengan saya Erdila Fazariska dengan NIM 133200019. Selanjutnya dengan saya Dita Alfa Alfiani dengan NIM 13320003131. Dengan saya Dwina Gita Tiwi Ginting NIM 1332000003 Tiwi Ginting NIM 1332000003. 1332032. Gulma adalah tanaman pengganggu yang kehadirannya tidak diinginkan di lahan pertanian karena berpotensi menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Klasifikasi gulma diperlukan untuk mempelajari karakteristik dan ciri gulma dengan tujuan untuk mempelajari manfaat serta mengetahui cara pengendaliannya. Pengelompokan gulma bermanfaat untuk membantu pengetahuan dan mengenal jenis dan karakteristik sehingga dapat melakukan aplikasi herbisida dengan tepat dan sesuai dengan jenis gulma. Gulma dapat diklasifikasikan berdasarkan morfologinya, siklus hidupnya, dan juga habitatnya. Yang pertama merupakan gulma berdasarkan morfologinya, yaitu rumput atau grasses. Memiliki ciri-ciri batang bulat atau agak pipih dan rata-rata berongga. Memiliki tulang daun yang sejajar dan terdiri atas dua bagian, yaitu pelepah daun dan juga helaian daun. Pada umumnya berbentuk garis dengan tepi yang rata. Lidah-lidah daun sering kelihatan jelas pada batas antara pelepah daun dan helaian daun. Contohnya adalah Cynodon dactylon, pers atau rumput keriting, dan Imperata cylindrica, beaf atau alang-alang. Selanjutnya ada memiliki ciri-ciri batang dengan bentuk segitiga atau bulat dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun dalam 3 deretan, tidak memiliki lidah daun. Bunga sering dalam bulir atau anak bulir. Buahnya tidak membuah. Contohnya Cyperus vermifolius atau rumput pendul dan Cyperus rotundus L atau teku. Selanjutnya ada broadleaf. Ciri-cirinya umumnya termaksud dicotyledon dan pteridophyta. Daun lebar dengan tulang daun berbentuk jala. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Contohnya adalah Marsilea Renala Press atau semanggi. Baru ada Azolla pinala atau kayu apudada. Selanjutnya, gulma berdasarkan siklus hidupnya, tahunan. Tanaman annual sering disebut juga tanaman musiman atau tanaman satu musim. Golongan ini meliputi pertumbuhan yang melengkapi daur hidup selama 1 tahun atau kurang, dari perkecambahan biji ke produksi biji. Contohnya adalah Amaranthus sp, bayam duri, Digitaria sp, rumput jampang, Eleusine digita, rumput belulang.
Yang berikutnya yaitu 2 tahunan atau bienial. Gulma 2 tahunan atau bienial, tumbuhan ini hidup lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun. Selama fase pertumbuhan pertama, bibit semai biasanya berkembang secara vegetatif menjadi bentuk roset. Kemudian pada periode dingin diikuti pembentukan bunga, buah, dan kemudian terjadi kematian. Contoh dari gulma ini adalah Aretium sp, Cirsium vulgar, dan Verbascum thapsus. Menahun atau perennial. Gulma menahun berciri-ciri pertumbuhan batang yang selalu diperbarui dari tahun ke tahun. Berikutnya berasal dari sistem perakaran sama. Jenis gulma ini kebanyakan berkembang biak dengan biji, meskipun ada juga yang berkembang biak secara vegetatif. Gulma tahunan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Misalnya pada musim kemarau, jenis gulma ini seolah-olah mati karena ada bagian yang mengering. Namun bila ketersediaan air cukup, gulma akan bersemi kembali. Ada beberapa tipe herba perennial. 1. Herba perennial tunggal atau simple Herbacus perennial. Yang kedua, herba perennial atau merayap atau creeping Herbacus perennial. Gulma berdasarkan habitat, yaitu ada gulma darat, gulma air, dan gulma menupang. Yang pertama adalah gulma darat atau terrestrial weeds. Gulma darat merupakan gulma yang hidup di darat dan tidak tahan dengan genangan. Dapat merupakan gulma yang hidup setahun, 2 tahun, ataupun tahunan. Penyebarannya dapat melalui biji atau dengan cara vegetatif. Contohnya adalah Ageratum conizoides, Digitaria sp, Hemiparata cylindrical, dan Amaratus spinosus. Selanjutnya ada gulma air atau aquatic weeds. Gulma air merupakan gulma yang hidupnya berada di air dan akan mati bila kekeringan. Jenis gulma air dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gulma air yang hidupnya terapung di permukaan air, seperti Eichhorina crassips. Yang kedua, gulma air yang tenggelam di dalam air, seperti Ceratophyllum demersum. Dan yang ketiga, gulma air yang timbul ke permukaan tumbuh dari dasar, atau Nymphaea sp. Selanjutnya ada gulma menumpang atau aerial weed. Gulma ini bersifat epifit dan parasit dengan cara tumbuh menempel pada tumbuhan lain. Contoh gulma yang tergolong dalam aerial weed adalah tali putri dan duduwitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.